Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Yang. Senang sekali, alhamdulillah kita dipertemukan di channel ini ya. Saya senang sekali kita bisa ngobrol bareng lagi. Hari ini saya akan bahas tema yang cukup unik ya. Karena manusia itu kan memang manusia diciptakan berbagai macam karakter dan itu unik. Dan hari ini saya mau ngobrolin, kita mau ngobrol santai ya. Kita ngobrol tentang hidup itu nggak usah tegang-tegang. Kita perlu tahu bahwa hidup ini tuh sebenarnya lucu banget. Gitu ya, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, ya teman-teman bisa menuliskan doa terbaik di bawah di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Karena banyak sekali teman-teman, ya alhamdulillah dari testimoni yang kemarin banyak sekali yang iseng-iseng doa di bawah terus terwujud. Alhamdulillah ya. Hari ini saya akan membahas sesuatu filsafat, yaitu gini. Hidup itu lucu, maka tertawalah. Kadangkala kita itu kan tertawa, tetapi hanya kadang ketika kita itu mendapatkan kebahagiaan, ketika kita dapat sesuatu hadiah, kita dapat suatu prestasi, kita dipuji orang, itu kita tertawa, kita tersenyum. Namun sebenarnya hidup itu tak semulus itu loh. Kita sering sekali mendapatkan cacian, kita sering mendapatkan bulian, hinaan, kita juga sering mendapatkan ujian. Kita pun juga, dompet kita juga nggak selalu ada duitnya. Dan di saat itu biasanya kita akan merasa susah. Saking susahnya akhirnya stres. Sehingga stres ini akan mengakibatkan kita tuh sakit. Sebagian besar dari penyakit, mungkin teman-teman sudah tahu risetnya bahwa sebagian besar penyakit itu awalnya dari stres. Siapa yang kepingin stres? Nggak ada yang mau dong, siapa juga yang pingin stres. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengurangi stres. Mungkin tidak menghilangkan stres Anda, tapi minimal mengurangi stres agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres. Saya dulu adalah orang yang ambisius, sangat ambisius, terlalu ambisius. Jadi apapun itu kalau nggak berhasil, saya akan selalu mencoba untuk cari caranya sehingga bisa berhasil. Bisa dikatakan orang yang ngotot juga. Nah, apakah semua yang sudah saya perjuangkan, saya sudah luar biasa cari caranya, metodenya, terus itu akan berhasil? Enggak. Saya pun juga banyak sekali mengalami kegagalan. Nah, ketika saya gagal, apakah saya berhenti? Iya, tentu saja saya berhenti. Karena menurut saya sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Apa yang dilakukan selanjutnya adalah ya saya cari yang lain. Saya mencari metode baru atau sesuatu yang baru ya, dan ternyata itu berhasil. Artinya gini, tidak semua yang kita sentuh, tidak semua yang kita kerjakan, tidak semua yang bisnis atau usaha atau pekerjaan apa, semuanya itu akan berhasil gitu loh. Banyak sekali kita akan mengalami kegagalan. Ini adalah sesuatu yang menarik teman-teman, saudara sekalian ya, sahabat sekalian. Ketika kita mencapai suatu keberhasilan, mungkin teman-teman juga bisa bertanya ini kepada teman-teman kalian yang sukses, yang punya penghasilan yang lumayan, yang menurut kalian dia ada di levelnya di atas kalian lah. Kalian coba tanya. Kadang mereka itu lupa dengan kegagalan yang kemarin. Jadi sudah lupa. Misalkan kita lagi gagal nih, kita lagi nggak berhasil, kita lagi sedih, kita lagi susah, dompet kita kosong kayak gitu ya. Itu akan terasa nyesek juga ya. Tapi nyesek itu sebenarnya hanya akan terjadi di rasa itu atau perasaan itu hanya akan kita rasakan di saat kondisi itu. Setahun kemudian ketika finansial kita misalkan sudah membaik, perasaan itu jadi hilang. Dan kalau kita mengingat hal itu, mungkin kita akan bisa ketawa. Ngapain juga aku dulu begitu. Sama seperti saya sering ya mengalami kerugian usaha ratusan juta gitu ya. Sering sekali, beberapa kali saya pernah mengalami hal seperti itu. Nah, ketika saya mengingat-ingat hal itu gitu, itu saya malah jadi ketawa sendiri dan lucu juga. Ngapain dulu saya itu kayak gitu. Artinya teman-teman saudara sekalian, ketika kita mengalami perasaan sedih, sebenarnya perasaan itu tuh ternyata ini hanya sementara. Tidak akan selamanya ada dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini sedih, besok bisa jadi kita udah riang lagi. Nah cuman tidak semua orang memahami hal itu, sehingga kesedihannya ini disimpan berlarut-larut gitu, seakan-akan kayak apa ya? Kalau saya bilang seperti terlalu mendramatisir kesedihan itu. Dan itu kan bahaya. Bahaya, saudara-saudara, itu bahaya. Kalau kita misalkan terlalu mendramatisir kesedihan itu. Padahal sebenarnya kalau kita cuek nih, kita akan ketawa sendiri kok. Misalkan habis bertengkar gitu ya sama istri gitu ya. Atau itu habis itu saya senyum-senyum sendiri gitu. Ngapain juga masalah sepele kayak gitu terus akhirnya jadi pertengkaran. Nah, akhirnya ya tetap kita kembali ke track, ya kita saling minta maaf, terus
ya normal lagi, happy lagi, habis itu jalan-jalan lagi, senyum-senyum lagi. Seperti itu sebenarnya teman-teman. Yang jadi bahaya adalah ketika kita memikirkan masalah terus-menerus sedih terus-menerus itu menurut saya, yuk kita coba mempunyai kalimat ini dalam hidup kita. Apa itu? Sedih itu sementara, bahagia itu sementara. Artinya ketika kita sedih, ya sudah kita terima rasa sedih itu, kita ikhlas menerima rasa sedih itu. Cuman ingat kalimatnya, sedih itu sementara. Ya sudah, kita harus segera kembali ke track. Begitu juga dengan bahagia. Tawa itu pun juga sementara. Jadi kita harus segera kembali ke track, menjadi netral lagi, normal lagi. Seakan-akan hidup kita ini kita punya seperti persiapan. Sedih itu sementara, bahagia itu sementara. Yuk kita menjadi sebuah perasaan yang netral aja. Kalau bisa condong ke bahagia lebih bagus ya, perasaannya dijaga agar selalu happy mood. Emang nggak gampang, tapi ini bukan berarti nggak bisa. Nah, saya pun dulu ketika saya masih dalam tahap terlalu ambisius itu, yang mengakibatkan saya itu stres. Ya, sering stres sehingga akhirnya saya melupakan hal-hal kecil yang harus saya syukuri dalam hidup saya. Nah, ternyata saudara sekalian, ketika saya sudah mulai ya, saya tetap menjadi seorang yang ambisius dan super action. Saya itu orangnya kan, saya ada ide apa action gitu ya. Cuman sekarang saya lebih calm dan ibaratnya kalau misalkan nih, ya kalau berhasil ya alhamdulillah ya. Kalau misalkan ini nanti nggak berhasil, ya artinya saya sudah melakukan apa yang terbaik yang sudah saya lakukan. Nah itu, jadi saya sudah berusaha untuk mengikhlaskan dan menganggap lucu hal-hal yang sudah terjadi. Ya seperti ini mungkin gimana ya saya mau menjelaskannya. Yang jelas ternyata saudara sekalian, kegagalan yang kemarin itu menjadi lucu. Coba deh kalian inget-inget, coba deh teman-teman inget-inget, pernah nggak dalam hidup ini misalkan kalian pernah nih waktu SD atau SMP nembak seseorang, nembak cewek atau nembak cowok atau gitu dalam asmara kalian, ya ternyata ditolak gitu. Nah setelah itu ada inget-inget kejadian itu, pas waktu ditolak mungkin kita masih sakit hati banget, nyesek banget gitu ya ketika ditolak. Tetapi lama-kelamaan ketika kita sudah menjalani kehidupan ini, ya kita akan jadi lupa dan akan jadi lucu kisah tersebut. Jadi cobalah untuk mentertawai kegagalan atau yang masa lalu. Jadi sehingga kita itu tidak merasa nelongso dan tidak menjadi itu sebuah penyesalan dalam hidup kita. Bukankah hidup ini itu kan berharga ya? Sangat sayang waktunya jika kita gunakan untuk menyesal. Ya, ini yang kemarin gitu ya. Saya punya ide untuk teman-teman yang misalkan mungkin hari ini hidupnya itu terlalu kaku atau terlalu serius ya, teman-teman coba sering-sering nonton humor ya, sering-sering nonton humor, sering-sering nonton lucu-lucu kayak gitu. Jadi sehingga teman-teman pikirannya nggak terlalu tegang dan bisa fleksibel ya, bisa fleksibel. Humor itu adalah obat. Kalau saya bilang, kalau kamu kepengen hidupmu itu relax dan santai, kamu perlu humor gitu. Kamu perlu nonton ya video yang lucu. Atau kalian suka apa sih? Kalian misalkan kalau suka nonton kucing-kucing gitu lucu-lucu, nah itu bisa ketawa. Nah itu berarti obat ya. Jadi ketika kita merasakan kebahagiaan, merasakan ketawa, itu kan obat. Jadi tertawa itu adalah obat. Maka cobalah untuk mentertawakan hal-hal yang terjadi pada dirimu. Bukan kesedihan, tetapi ditertawain aja. No problem. Hari ini merasa sedih, oke, nggak apa-apa. Karena sedih itu hanya sementara. Itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan itu adalah kisah saya, sehingga ada teman-teman bisa mengambil sebuah nilai di situ ya. Oke. Semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.